Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah. Saya selaku moderator dari kelompok 1 akan membimbing jalannya presentasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ratnawati M. Hum yang telah memberi kami tugas sehingga kami dapat menambah wawasan kami mengenai konsep dasar pelayanan prima dan pengetahuan dasar komunikasi. Adapun teman-teman kelompok saya, yang pertama Renata Sarungalo, yang kedua Radia Al-Fatih, yang ketiga Rinata Agnes Ita. Selanjutnya saya akan membacakan materi presentasi kami. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima ialah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Komunikasi ialah sebuah proses dalam penyampaian informasi baik berupa pesan, gagasan maupun ide dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya, yaitu tujuan pelayanan prima dan komunikasi. Tujuan pelayanan prima yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. Dan yang keempat, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu informasi mudah dipahami, dan yang kedua, memahami sesama manusia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat pelayanan prima dan komunikasi. Manfaat pelayanan prima yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan perintah kepada masyarakat. Yang kedua, acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Yang ketiga, acuan untuk pelayanan pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan seperti why, when, with whom, where, and how, pelayanan yang harus dilakukan. Manfaat komunikasi yang pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Pentingnya pelayanan prima dan komunikasi. Pelayanan prima merupakan strategi dalam rangka memenangkan persaingan. Akan tetapi, tidak cukup hanya memberikan rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan saja. Lebih dari itu adalah bagaimana cara merespon keinginan pelanggan sehingga dapat menimbulkan kesan yang positif dari pelanggan. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Profesor Wilbur Scrum menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata yang kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab, tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin mengembangkan komunikasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses dan tahapan pelayanan prima. Proses dan tahapan pelayanan prima terbagi atas 4, yaitu yang pertama, panjatkan segenap sikap positif kepada orang lain atau pelanggan. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Dan yang berikutnya, aplikasikan diri mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, yang terakhir, adanya pengakuan kepuasan dari pelanggan yang Anda layani. Baiklah, materi berikutnya adalah etika komunikasi dalam pelayanan. Etika sendiri merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat. Beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi sehari-hari antara lain berbahasa yang baik, ramah dan sopan, berinisiatif sebagai pembuka dialog, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik, bertingkah laku yang baik dan ramah,
lapang dada dalam berkomunikasi, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara, menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik, menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai dengan budaya yang berlaku seperti berjabat tangan, merunduk, hormat, menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan. Materi yang terakhir, pentingnya komunikasi dalam pelayanan prima. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial cenderung melakukan interaksi dengan orang lain dengan berkomunikasi satu sama lain. Untuk itu, dalam berkomunikasi, manusia membutuhkan orang lain atau suatu kelompok untuk melakukan interaksi. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan seorang petugas dalam berinteraksi dengan orang lain. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, saran maupun kritik, dapat dituliskan di kolom diskusi pada Syam-Oke. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.